Boneka Sawah. Ini adalah kisah di tahun 1920. Helen tinggal bersama seluruh keluarganya di sebuah desa kecil. Putranya Sam berumur 15 tahun dan suaminya Tom seorang petani. Mereka hidup bahagia. Suatu hari Sam sedang bermain bersama teman-temannya. Ayo main di ladang dekat gereja. Iya, ayo. Ya, itu pasti asik. Aku tidak mau ke sana. Kalau kalian berdua mau pergi, silahkan saja. Tapi orang tua kita berpesan jangan pernah ke sana. Aku akan patuh pada mereka. Sam, Jerry, dan Ricky pergi ke ladang dekat gereja. Tidak mengacuhkan henna. Dan sore menjelang. Sudah sore, kita harus pulang. Hei, tunggu dulu. Kenapa kau buru-buru? Sam, kita harus pergi sekarang. Lagi pula ayah dan ibu menyuruh kita jangan pernah kemari. Iya kan? Iya, tapi kenapa itu dilarang? Aku tidak tahu persis, tapi mereka bilang ada hantu yang merasuki boneka sawah di sini. Sam tertawa keras. Dasar omong kosong. Hantu dalam boneka sawah. Lalu angin mulai berhembus kencang dan petir menyambar. Jerry dan Ricky kini mulai merasa ketakutan. Ayolah Sam, kita pergi dari sini. Aku takut. Tidak, aku harus pergi mencari boneka sawah itu. Membuktikan apa cerita bodoh itu benar. Jerry dan Ricky lalu lari lebih jauh ke kegelapan. Seberapa takutkah semua orang di kota kecil ini? Mereka membuat anak-anak jadi pengecut dengan cerita-cerita bodoh mereka. Sam berjalan di ladang jagung. Saat dia berjalan lebih jauh, dia merasakan seseorang membuntutinya. Dia berhenti dan melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu dia terus berjalan. Lalu Sam melihat ke tempat si boneka sawah biasanya digantung di ladang. Dan baru sadar, tidak ada boneka sawah di sana. Sam terkejut atas penemuan ini. Dia melihat ke sekeliling tapi tidak ada boneka sawah. Dia mulai ketakutan. Kemana si boneka sawah pergi? Kurasa aku sebaiknya pulang saja sekarang ini. Saat Sam berbalik untuk pulang, si boneka sawah seketika berdiri di hadapannya. Separuh wajahnya terbakar. Matanya merah. Wajahnya mengerikan. Sam ketakutan melihatnya dan lari. Tapi pelariannya sia-sia. Karena kemanapun dia lari, boneka sawah akan muncul di depannya. Sam terjatuh dan boneka sawah mendekatinya dengan nanar. Kau mau pergi kemana, nak? Menjauhlah dariku, lepaskan aku. Tidak, aku tidak melepaskan siapapun. Tidak ada yang boleh lari. Siapa suruh masuk ladangku? Sam mencoba lari. Tapi boneka sawah menangkap kakinya dan melontarkannya ke udara. Sam jatuh ke tanah dan kepalanya memar terantuk batu. Dia berdarah. Tiba-tiba, ladang itu berubah menjadi rawa. Dan Sam tenggelam ke dalamnya. Sedangkan banyak tengkorak mengapung di sekitarnya. Ibu dan ayah Sam mendatangi Jerry, Ricky, dan Hannah. Mereka tampak sangat resah. Ada masalah apa, Bibi? Anak kami Sam belum pulang. Apa kalian tahu di mana dia? Jerry dan Ricky saling bertukar tatapan ngeri. Dia tadi di ladang dekat gereja. Tempat yang ibu pesan agar kami jangan datangi. Mendengar itu, ibu Sam mulai menangis. Aku yakin si boneka sawah telah merenggut anakku juga. Tidak ada gunanya menangis. Kita harus mencarinya. Tunggu, kita harus minta tolong pada Bapak Peter. Ia akan membantu kita. Semua orang pergi mengunjungi Bapak Peter, minta pertolongannya. Ayahku telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan jiwa si boneka sawah untuk membantu desa ini. Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Mungkin ini saat yang tepat untuk menghancurkan si boneka sawah. Tapi siapa si boneka sawah dan mengapa semua orang begitu takut padanya? 50 tahun yang lalu, seorang petani tinggal dekat ladang di samping gereja. Namanya Max. Dia dulu menanam gandum terbaik di ladangnya.
dan terus berkembang dari hari ke hari. Melihat itu, para petani lain di desa ini merasa iri. Setiap orang perlahan menjauh dari Max. Max merasa sangat kesepian karena dia tidak menikah dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tapi keuntungannya berkali-kali lipat lebih banyak dari petani lain. Semua petani kesal melihatnya, jadi mereka bersekongkol. Suatu malam saat Max sedang tidur di rumahnya, para petani memasuki ladangnya dan membakarnya. Semua gandumnya terbakar habis. Max lari ke ladangnya, melihat ladangnya terbakar. Dan dia sadar itu ulah para petani yang iri. Max mengambil palu dan menghantamkannya ke salah seorang petani. Marah, semua petani lain mengeroyoknya, menyeretnya ke ladang yang terbakar dan mengikatnya pada boneka sawah. Dia lantas tewas, tapi jiwanya terpenjara di boneka sawah itu. Lalu si boneka sawah membunuh semua petani yang membunuhnya. Sejak itu, siapapun yang masuk ke ladang itu akan tewas. Kita harus segera menemukan Sam, Bapak Peter. Peter, Helen, dan Tom mendatangi ladang itu dan mulai memanggil Sam. Saat obor Helen jatuh ke tanah, dia melihat pakaian Sam tergeletak di sana. Saat dia merunduk untuk memungutnya, dia melihat dua kaki yang sangat menakutkan. Perlahan dia mengangkat obor sambil gemetar ketakutan. Dia melihat si boneka sawah berjalan penuh ancaman ke arahnya. Nyahlah dari ladangku. Si boneka sawah mendorong Helen dan Tom mengulurkan obornya ke arah boneka sawah. Tapi dia tidak takut pada apapun. Di mana anakku Sam? Apa yang telah kau lakukan padanya? Aku telah menguburnya di tanah ini. Dan kini aku akan melakukannya pada kalian bertiga. Boneka sawah menyerang Tom hingga pingsan. Lagi-lagi dia mengubah ladang menjadi rawa di sekeliling. Dan mayat Sam mulai muncul pula. Helen dan Tom mulai tenggelam dalam rawa itu. Sam, anakku. Tom, selamatkanlah kami, Bapak Peter. Peter yang berdiri agak jauh dari ladang mengeluarkan sebotol kecil air suci dan menuangkannya pada si boneka sawah. Boneka sawah mulai berteriak kesakitan. Perlahan, Peter menuangkan seluruh isi botol ke atasnya. Si boneka sawah pecah menyerpih dan perlahan menyatu dengan tanah. Helen dan Tom mulai menangis saat mereka menemukan mayat putra mereka. Maaf, Helen, aku tidak bisa menyelamatkan putramu, tapi pengorbanannya telah menyelamatkan para penduduk dari monster itu. Selesai.